warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayhaqi Ramadan dari kelas 10-2. Saya Muhammad Gifari Pramono dari kelas 10-2. Kami di sini ingin mewawancarai Ustaz Ridwan dengan materi tentang jenazah. Ya, Ustaz Ridwan, sudah berapa lama Bapak tinggal di lingkungan sini? Berapa ya? Dari tahun 2002. Oh, dari 2002. Lama, 18 tahun. Oh, 18 tahun di sini. Kalau aktifnya enggak, tapi kalau tinggal sendiri ya. Iya. Gimana? Masyarakat di sini manggil Bapak itu kalau ada keluarga yang meninggal tuh kayak gimana? Manggil sebutan nama atau untuk tugas tertentu? Untuk tugas tertentu. Iya, biasanya untuk tausiah. Oh, sebelum tausiah. dikuburkan. Dia habis disolatkan, nah kemudian tausiah sebentar, nanti setelah itu dikuburkan. Biasanya begitu. Ini biasanya itu kalau ada orang meninggal tuh, itu yang kan Bapak dipanggil tuh, Ustaz manggil. Itu yang meninggal itu di rumah sakit apa di rumah? Di rumah Biasanya di rumah. Iya. Tujuan mereka manggil Ustaz itu buat apa itu biasanya kalau ada yang meninggal? Oh, biasanya untuk ini mendoakan mayit, ya. Kemudian juga memberikan semangat kepada keluarganya, menghibur keluarganya agar tidak terlalu kesedihan. Oh iya. Itu biasanya begitu. Sebab nanti kalau ada juga yang lain tugasnya biasanya untuk memandikan, mengkafani. Itu bukan bagian saya, bukan. Itu ada khususnya, itu ada. Kalau saya pribadi biasanya untuk ngasih nasihat biasanya. Untuk keluarga mayit biasanya. Apalagi Bapak pernah nggak menyaksikan orang sakaratul maut itu? Berapa kali itu? pernah Berapa kali? nggak sering, Oh, nggak sering. nggak, paling 2 atau 3 kali pernah. Itu bahkan sampai meninggal dunia pernah. Tapi nggak sering. Selanjutnya, menurut Ustadz, apakah yang dimaksud dengan sakaratul maut? Sakaratul maut itu masa di mana seorang sebentar lagi akan berpisah badan dengan rohnya, akan dicabut. Itu sebentar lagi, itu sekarat namanya. Sakaratul maut, masa yang paling menegangkan. Gitu ya. Nah biasanya kalau orang baik itu sakaratul mautnya ya enggak dalam pengertian sakit itu akan sakit, tapi tidak sesakitnya yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang baik, yang nggak baik. So malaikat tuh kalau mencabut nyawa seorang itu kan tergantung orangnya ya. Kalau orang baik itu sangat lembut nyabutnya, itu lembut sekali. Tapi kalau orangnya banyak maksiatnya, banyak dosanya, itu dicabut dengan kencang sekali, sakitnya luar biasa. Itu dalam hadis digambarkan demikian. Apalagi Apa saja tanda-tanda orang yang sakaratul maut? tanda-tandanya ya ada yang yang secara zohir ya, secara kasat mata kelihatan gitu ya. Misalnya ya, nafasnya sudah mulai berat, kemudian juga sudah mulai susah bicaranya gitu. Dan juga ada orang sakaratul maut ya biasa aja, dia tahu-tahu udah langsung meninggal aja, ada yang gitu. Karena sakaratul maut itu adalah yang merasakan adalah yang bersangkutannya, jadi orang yang akan meninggalnya gitu ya. Nah bentuknya tuh ada yang memang kelihatan secara langsung, ada yang tidak gitu, tapi umumnya enggak ya, umumnya enggak. Nah, biasanya kan kita kan enggak, kadang-kadang kita ngerti orang lagi koma, tau kan koma? Iya. Lagi gini ya, atau tit udah meninggal aja gitu. Ada orang yang sebelum koma, yang lagi koma tapi masih sempat nafasnya berat gitu kan, kemudian kerepotan, kemudian baru meninggal dunia ya. Tapi kita nggak bisa memvonis, wah ini orang nih nafasnya berat, wah pasti ini orang nggak bener nih, nggak boleh gitu. Kita harus baik sangka sama orang gitu ya. Iya. Apa saja yang Ustadz lakukan ketika menyaksikan orang yang sakaratul maut? Ya dituntun, ditaltin. Ya, latinu mautakum yasin misalnya, atau latinu mautakum la ilaha illallah, dituntun. Ayo ikutin ya, la ilaha, pelan-pelan aja ikutin. Nah, ada sebetulnya kita berbaik sangka ya, yang bersangkutan ngikutin. Cuman karena fisik lagi sakit, itu nggak terdengar kalimatnya gitu. Jadi jangan dipaksakan gitu. Lo biar dia nyebut gitu. Kalau dia nyebut cuma sakit badannya gitu, nggak bisa
nggak bisa kayak kita lagi sehat gitu. Makanya berbaik sangkalah kepada orang yang sekarang sakaratul maut. Bimbing aja gitu. Jangan nggak bisa ikutin nih, neraka nih, jangan gitu nggak boleh. Ya terus apa lagi? Apa yang Ustadz sarankan kepada pihak keluarga dan orang yang menyaksikan ketika ada orang yang sedang sakaratul maut? Iya, ditemenin. Makanya ketika orang lagi sakit berat gitu ya, kemudian ada tanda-tanda ajalnya tidak lama lagi, maka jangan sering ditinggal, sering ditemenin. Gitu ya, agar nanti ketika betul-betul sedang sakaratul maut itu bisa ditalkin, bisa dibimbing gitu. Ya. Jadi disarankan memang jangan sering ditinggal, sering ditemenin. Disarankan begitu. Selanjutnya, bagaimana tata cara menghadapi orang yang sakaratul maut dan ketika baru meninggal? Ya kalau tadi kan sama kan dibimbing tuh. Ya kan? Kemudian kalau baru meninggal ya tutup matanya, pelan-pelan tutup matanya. Iya, tutup matanya tapi perlahan-lahan ya. Nah, ada juga secara apa namanya? Ada orang yang memang kondisi fisik ya. Itu ketika mayat ditutup matanya, ada yang gampang cepet tuh, ikut langsung truk gini gitu. Ya, maksudnya gitu. Ada yang langsung merem gitu kan. Tapi ada memang kondisi fisiknya, entah karena faktor penyakit, ya kan, sehingga yang apa namanya berpengaruh kepada urat saraf pada bagian mata, itu ketika ditutup itu agak susah gitu. Tapi lama kelamaan dia luntur sendiri, lama kelamaan dia akan apa? Makanya tadi saya bilang, baik sangka. Udah tutup bos, lama banget nih. Wah, ini orang gak bener ini. Langsung Dukun saya dukun. Jangan. Ya baik sangka saja. Ya. Oh iya, ya kita tuh harus baik sangka gitu. Betul. Iya.